sekarang kita sudah masuk ke jam 9 dan di jam 9 waktunya untuk kita live Instagram @seranggawefm. Dan topik bahasan kita kali ini adalah Kabupaten Serang jadi tuan rumah MTQ 19 Provinsi Banten, targetkan juara umum. Nah, untuk membicarakan ini kita akan undang Ketua Harian LPTQ Kabupaten Serang, Bapak Ma'ruf Shibli ya. Kita akan segera menghubungi beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ma'ruf, kita ucapkan selamat ya untuk Kabupaten Serang dan semangat untuk kegiatan MTQ ke-19 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Resti. Ya, Pak Ma'ruf, seperti kita ketahui bersama kalau MTQ ke-19 Provinsi Banten ini sudah digelar sejak 28 November dan sekarang masih terus berlangsung ya kegiatan MTQ ke-19 Provinsi Banten ini. Dan Kabupaten Serang menjadi tuan rumah tempat pelaksanaan MTQ diadakan di Anyer Cinangka. Dan sekarang sudah masuk hari yang ketiga. Oke, Pak Ma'ruf, untuk kegiatan MTQ ini dengan waktu yang singkat gitu Kabupaten Serang siap sebagai tuan rumah MTQ ke-19 Provinsi Banten dengan lokasi Anyer Cinangka. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang kenapa Banten jadi tuan rumah gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kronologinya begini. Iya. Untuk dapat dengan pengurus harian LPTQ Provinsi Banten, kebetulan gelaran MTQ yang tahun ini karena masa pandemi sudah longgar, makanya provinsi menawarkan kepada kabupaten kota untuk menjadi tuan rumah. Nah, salah satunya yang sudah ada agenda itu Tangsel untuk menjadi tuan rumah. Karena Tangsel belum siap, makanya ditawarkan kepada kabupaten kota yang lain. Dan salah satunya Kabupaten Serang yang langsung menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah di masa kelonggaran pandemi ini. Begitu. Ya, alasannya apa Pak sampai Banten, maksudnya Kabupaten Serang mau menerima sebagai tuan rumah? Mungkin dari alasannya ya sangat logis. Pertama, kelonggaran masalah COVID-19 pandemi sudah dicabut. Yang kedua, kita juga kan di Kabupaten Serang ini punya tempat-tempat dan hotel-hotel yang mumpuni antara Serang Cinangka ini. Kenapa tidak kita dorong untuk di Kabupaten Serang sehingga wisata kita bangkit kembali. Hotel-hotel kita juga ada yang mumpuni dari kabupaten kota yang lain bisa. Intinya mendorong pariwisata Kabupaten Serang dengan dihadirkannya gelaran MTQ tingkat provinsi Banten ini. Jadi sebagai momentum pemulihan ekonomi ya pasca pandemi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Serang ya? Iya betul. Bukan di samping itu juga kita juga menggerakkan para UMKM yang ada di Anyer dan Cinangka. Gitu. Oke. Bagaimana dan apa saja yang disiapkan oleh Kabupaten Serang nih Pak dalam menjadi tuan rumah MTQ ke-19 Provinsi Banten? Yang disiapkan oleh Kabupaten Serang untuk MTQ Provinsi Banten ini pertama infrastruktur kita juga sangat mumpuni ya. Karena hotel-hotel juga sudah ada dan juga kita juga membantu LPTQ ke Provinsi Banten untuk memfasilitasi para dewan hakim dan panitia. Itu karena sebagai tuan rumah hukumnya wajib untuk memfasilitasi dan membantu provinsi LPTQ Provinsi Banten untuk menyiapkan semuanya, termasuk untuk penginapan para dewan hakim dan panitia MTQ. Ya. Itu ya. Nah ini untuk bagaimana untuk penentuan lokasi dan venue-nya sendiri dibagi di mana saja? Venue-nya yang semula tadinya di indoor. Tapi hasil rapat evaluasi terakhir akhirnya di luar
gitu. Artinya semua peserta yang tadinya venue-venue itu di Marbella, dan harusnya kita alihkan juga sebagian di luar Marbella. Gitu. Alasannya apa? Contoh, alasannya supaya juga masyarakat juga mengetahui bahwa ada gelaran MTQ Provinsi Banten, sehingga masyarakat bisa melihat tempat-tempat yang ditempati pada MTQ Provinsi Banten ini. Iya, ya. Dan sekarang Pak kita ke peserta untuk Kabupaten Serang ya. Ini untuk peserta lomba atau kafilah yang ditunjuk atau kafilah yang menjadi peserta kabupaten dari Kabupaten Serang. Ini berapa banyak? Maksudnya berapa banyak jumlah pesertanya dan ofisialnya? Kemudian juga pesertanya ini dari mana saja? Kalau peserta kita, alhamdulillah full 64 peserta yang ikut tampil pada MTQ ini. 64. Jadi kurang lebih peserta dan ofisial dan pembina kurang lebih 164 dari Kabupaten Serang. Oh, jadi peserta 64, kemudian ofisialnya 100 gitu ya? Enggak, jumlahnya kurang lebih 164. Oke. Iya, ini ada seleksi khusus nggak untuk peserta asal Kabupaten Serang supaya nggak direbut daerah lain gitu? Alhamdulillah, Kabupaten Serang kurang lebih 33 peserta masuk final hari ini semua. Oh, hari ini masuk final, alhamdulillah. Iya, iya. Dan ketika mereka pada saat akan menjadi kafilah nih sebelumnya gitu, itu mereka menghadapi seleksi khusus nggak Pak? Halo, gimana? Iya, ketika sebelum menjadi kafilah nih, calon-calon kafilah dari Kabupaten Serang sebelumnya menghadapi seleksi khusus nggak gitu? Menjadi itu kecamatan langsung setelah ada pemenangnya dari kecamatan itu selalu kita bina. Pembinaan secara khusus kita ditempatkan di pesantren-pesantren dan setelah kita bina secara keseluruhan. Jadi pembinaannya kurang lebih hampir 7 bulan kita berturut-turut. 7 bulan. Dan alhamdulillah menghasilkan peserta yang terbaik sehingga masuk kurang lebih 33 peserta kita. Sementara sementara 33 peserta kita masuk final semua. Oke. Ini Pak, untuk kafilah Kabupaten Serang masuk ikutan dalam kategori dan mata lombanya apa saja? Kalau mata lombanya itu kurang lebih 14 cabang yang kita lombakan. Oh, ada 14 lomba dan itu semua ikutan? Alhamdulillah, semua ikutan. Ikut semua. Iya. Itu kebanyakan usia dari usia berapa Pak? Maksudnya usia itu dari mulai usia 17 sampai 27. Kafilah kecuali Canet ya. Kecuali Canet itu sampai usia 50. Apa itu Canet Pak? Cacat netra. Oh, ya. Usia berapa pengecualian Canet? Usia berapa Pak? Sampai 50 tahun. 50 mereka tahun. bisa ikut terus. Ya, dan belum 50 tahun. Kalau dari kafilah Kabupaten Serang, ini Canetnya ada berapa? Lengkap putra-putri. Putra-putri, jadi satu orang wakilnya. Ibu Bupati berpesan ya bahwa penyelenggaraan MTQ ke-19 Provinsi Banten ini sebagai salah satu syiar agama, tapi juga menargetkan pada MTQ Provinsi Banten bukan hanya menjadi tuan rumah, tapi juga capai target juara umum. Ini seberapa optimis nih? Kalau optimis kita 100%, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Serang jadi juara umum, sebagai juga tuan rumah. Bapak lihat sendiri optimisnya mereka itu terlihat dari sisi mananya nih Pak? Ya dari sisi geraknya aja, begitu mereka kita bina antusias dan mereka kita bahwa mereka masuk final, mereka juga kesiapannya cukup matang sehingga tidak ada waktu untuk bermain-main karena mereka sangat sungguh-sungguh, dan kita tekankan juga kepada pembina untuk membimbing pesertanya
jangan ada waktu walaupun kondisinya itu tempat wisata dan sebagainya, kita tetap fokus saja di hotel, pembinaan terus menerus, sehingga prestasi kita yang diinginkan oleh Bupati dan masyarakat Kabupaten Serang sebagai tuan rumah juga kita harus tetap menjaga itu dan kita tetap konsisten dan tetap keinginan besarnya adalah juara umum. Ya, jadi dikawal terus ya mereka ya. Katanya nih Pak ada bonus, ada reward untuk peserta yang berprestasi. Apa betul dari Kabupaten Serang ada bonus untuk mereka nanti kelak? Sudah menjadi agenda tahunan MTQ kayaknya. Jadi bukan ya, kalau untuk bonus itu dan reward itu pasti ada dari Pemda pemerintah Kabupaten Serang. Iya. Dan kemarin juga Resi sempat baca gitu kalau katanya Ibu Bupati akan memberikan bonus khusus untuk peserta kafilah Kabupaten Serang yang menjadi juara, dan katanya besarannya itu akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ya. Mungkin ya, mudah-mudahan alhamdulillah kalau Bupati sudah menganggarkan dan sudah berbicara begitu. Saya sebagai pengurus LPTK sangat terima kasih. Ya semoga ya, dan ini juga menjadi support semangat tersendiri untuk kafilah dan juga untuk ofisialnya ya. Baik Pak, ini untuk ke depan nih ya, target ke depan setelah penyelenggaraan MTQ Banten kali ini apa nih targetnya? Setelah MTQ selesai. Targetnya pertama saya mengucapkan dulu ya kepada masyarakat Kabupaten Serang dan mohon doanya supaya MTQ tingkat Provinsi Banten Kabupaten sebagai tuan rumah mendapatkan juara umum. Amin. Oleh karena itu berkali-kali saya selalu menulis dan meminta ke masyarakat yang ditempati karena masyarakat Kabupaten Serang tidak kurang-kurang untuk minta doanya bahwa Kabupaten sebagai tuan rumah dan Kabupaten Serang ini targetnya adalah juara umum. Adapun ke depan setelah ini nanti juara-juara kita yang dari Kabupaten Serang ini nanti itu akan ditindaklanjuti oleh LPTQ Provinsi Banten untuk pembinaan selanjutnya supaya ikut ke tingkat nasional. Ya, bagaimana pelatihan dan pembekalan untuk tingkat nasional nanti yang dilakukan oleh LPTQ? Kalau hasil seleksi dari MTQ sekarang itu untuk tingkat nasional itu nanti yang membina LPTQ Provinsi Banten. Oh, iya ya. Tapi kalau dari Kabupaten Serang sendiri bentuk supportnya seperti apa? Selalu terus mensupport dan memantau peserta-peserta dan juara-juara umum kita untuk selalu mengikuti aturan main dari LPTQ Provinsi Banten. Supaya mereka tetap eksis dan mereka tetap mengikuti pada MTQ tingkat nasional. Ya, ada program khusus? Kalau program khusus dari Kabupaten Serang tidak ada, tapi kalau kekhususan untuk membina terus kita sudah punya pesantren-pesantren yang menghasilkan para qori dan qoriah di Kabupaten Serang. Oke. Baik Pak, closing statement nih Pak, harapan dan pesan untuk seluruh peserta dan masyarakat Kabupaten Serang umumnya. Pertama, saya minta doa kepada masyarakat Kabupaten Serang supaya mendoakan kafilah-kafilah Kabupaten Serang untuk tetap fokus dan harapan besarnya adalah juara umum pada gelaran MTQ ke-19 Provinsi Banten ini. Amin. Itu saja.
Iya, terima kasih Bapak Pak Ma'ruf Sibli sudah memberikan informasinya untuk kita. Kita doakan sukses dan lancar ya untuk seluruh rangkaian kegiatan Lomba MTQ Banten ke-19. Semoga pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Banten ini bisa menghasilkan kori dan koriah terbaik ya untuk diperlombakan kembali nanti di ajang tingkat nasional mewakili Provinsi Banten. Dan untuk Kabupaten Serang semoga berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan target Kabupaten Serang menjadi juara UMTQ ke-19 bisa tercapai.